Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, mahasiswa semuanya yang di modul reproduksi ya. Ini gabung seperti angkatannya ya. Oke, ya. Hari ini kita akan bahas tentang biokimia hormon pada kehamilan dan laktasi. Ya, di topik ini kalian belajar apa? Kalian nanti akan belajar membandingkan, ya kan, pada saat normal tidak hamil dengan saat wanita itu hamil, apa sih perbedaan hormonalnya? Kemudian saat kehamilan dan laktasi ini hormon-hormon tadi fungsinya apa saja, gitu ya, kira-kira gambarannya. Jadi kalau misalkan sudah sebelumnya sudah belajar tentang siklus menstruasi, nah itu kalian insya Allah akan gampang untuk ingat yang, misalnya akan gampang mempelajari topik yang sekarang ini ya. Nah, mungkin ada yang lupa ya kan, ada yang lupa gimana yang kondisi tidak hamil. Nah, saya akan ulang ya kan. Ini adalah siklus apa namanya ya, hormon-hormon yang berfungsi saat siklus menstruasi ya, pada fungsi reproduksi dari seorang wanita non pregnant ya, jadi yang sedang tidak hamil. Nah, jadi pada aksis ya, selalu kita kembalinya kalau bercerita tentang ini, kita ingat aksis hipotalamus, hipofisis dan gonad ya. Itu untuk semua laki-laki atau perempuan sama. Hipotalamus ke hipofisis, hipofisis ke gonad. Kalau perempuan ke ovarium, laki-laki ke testis ya. Nah, GnRH itu yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi nanti instruksi hipotalamus menyampaikan pesan untuk menyuruh ya kan aktifnya hormon-hormon reproduksi itu dari GnRH. Hipotalamus releasing gonadotropin releasing hormon ya yang ada di hipotalamus. Kemudian nanti reseptor dari GnRH ini hanya adanya di hipofisis. Jadi dia akan bekerjanya di hipofisis. Nah, kemana dari hipotalamus itu dia ke hipofisis anterior. Untuk apa? Untuk menstimulasi FSH dan LH. Gitu ya. FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menstimulasi ya pematangan dari oosit primer ya di sebuah folikel-folikel yang imatur, yang belum matang. Jadi di ovarium perempuan itu ada banyak sekali ya oosit. Jumlah oositnya sudah pasti sudah apa ya? Sudah ada dan fix pada saat dia di uteris, saat dia masih belum dilahirkan gitu. Ya, jadi jumlah oosit itu tidak akan bertambah. Oleh karena itu, perempuan ada menopause namanya. Ya, ketika oositnya ini sudah nggak ada lagi. Nah, kalau misalkan laki-laki itu tidak ada, maksudnya tidak dibatasi jumlah spermatozoanya ya kan, karena diproduksi terus. Tapi ada juga namanya androgen, apa namanya, andropause ya. Itu hanya penurunan fungsi dari kerja hormonnya saja, hormon testosteronnya, ya androgennya, bukan dari jumlah spermanya yang tidak ada. Spermanya tetap masih ada, itu bedanya. Nah, si FSH itu baik pada perempuan atau laki-laki, dia sama-sama menstimulasi ya proses dari diferensiasi gonad tadi, ya sel gonad tadi. Kalau pada perempuan itu dia di ovarium itu akan membuat folikel-folikel ya yang isinya ada oosit primer, itu dia akan berkembang. Jadi pada saat satu siklus menstruasi itu ada beberapa folikel yang distimulasi ya.
ada berapa folikel yang distimulasi, tapi hanya ada satu folikel ya yang akan memecahkan atau mengeluarkan oositnya atau terjadi ovulasi. Jadi nanti tugasnya FSH adalah dia menyiapkan nih folikel dominan yang nanti akan ovulasi, gitu ya. Jadi kalau FSH-nya nggak ada, maka proses diferensiasi dari folikel itu tidak terjadi. Nah, kemudian setelah folikel distimulating oleh si FSH, folikelnya berkembang, berdiferensiasi, ada lapisan-lapisan sel TK namanya di folikel itu. Sel TK akan menghasilkan estrogen, ya. Sel TK akan menghasilkan estrogen. Nah, estrogen nanti dia reseptornya di mana? Reseptor estrogen itu salah satunya di dinding rahim, ya. Di mana lagi? Di mame. Di mana lagi? Di eh, beberapa sel lagi ya. Nah, yang jadi untuk yang untuk di uterus dia merangsang apa? Penebak proliferasi dari endometrium. Jadi nanti uterine wall-nya, dinding uterusnya akan menebal karena membelah selnya. Kuncinya kan perlu ingat estrogen tuh untuk proliferasi sel. Kalau di uterus dia untuk proliferasi sel uterus, ya di ovarium juga dia sebagai proliferasi sel, di mame juga dia seperti itu, ya. Nah, kemudian dia akan adanya estrogen ini dengan kadar yang cukup, dia akan menginhibisi pengeluaran FSH dari hipofisis anterior. Betul. Oke. Nah, di puncak level dari estrogen ini nanti dia akan menstimulasi sekresi LH. Kenapa? Karena estrogen yang menaik tadi akan menginhibisi FSH. FSH terinhibisi, LH disekresikan oleh hipofisis anterior, ya kan? Nah, kemudian nanti LH akan melonjak. Terjadi lonjakan LH akan memicu terjadinya ovulasi. Terjadinya ovulasi, folikel tadi berubah jadi korpus luteum. Si LH ya, itu akan memaintain korpus luteum selama 15 hari. Ya, setelah itu korpus luteum akan menghasilkan progesteron. Dengan adanya korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Fungsi progesteron apa? Progesteron untuk membesar-besarkan ukuran sel dari kelenjar endometrium, pembuluh darah, ya, dan juga epitel-epitel yang ada di sepanjang traktus reproduksi itu. Sehingga pada saat masa-masa LH dirilis, pada masa luteum fase ini ya, fase luteum, itu akan banyak lendir-lendir yang keluar. Ya, karena apa tadi? Karena si progesteron ini. Nah, estrogen tadi kan dia tinggi. Dia dihasilkan dari si sel TK ya. TK interna apa eksterna? Saya akan kalian cek lagi ya, saya lupa. Nah, nanti dari sel TK ini setelah jadi korpus luteum dia mulai turun tuh level estrogennya, progesteron yang naik ya kan. Nah, kemudian kalau tidak di Nah, ini poin perbedaannya nih ya dengan hamil tidak hamil. Kalau tidak hamil, oositnya itu tidak difertilisasikan, tidak dibuahi oleh sperma. Sehingga nanti eh, korpus luteumnya udah 15 hari itu terdegradasi, progesteron hilang, estrogen juga berkurang, dua-duanya rendah. Pada level seperti itu, endometrium akan luruh. Jadilah menstruasi. Tuh ya. Nah, eh, dengan penurunan progesteron dan LH tadi, ya kan, itu akan menstimulasi kembali sekresi FSH dari hipofisis anterior. Sehingga nanti dia balik lagi ke siklus awal proliferatif.
proliferasi, ya, proliferatif phase. Nih, lihat ini. Yang tadi saya ceritakan akan mudah kalian ingat dengan memahami gambar ini. Ya, coba kita ulas satu-satu. Yang kiri atas ini adalah gambar yang memperlihatkan perkembangan dari eh, fase dari hmm, siklus menstruasinya tadi, ya, folikulernya, di fase siklus dari folikelnya. Kalau yang belah kanan ini kita bisa mengintegrasikan, ya, gimana gambaran dari ovarium, ya, folikelnya dengan gimana perubahan yang terjadi di endometrium. Nah, sebelum ke sini bahas yang ini dulu, ya. Jadi, atau ada yang udah bisa menceritakan siklus ini, silakan. Ada yang mau volunteer coba jelaskan, nanti saya koreksi kalau ada yang kurang. Ya, jiwa-jiwa yang tutor ini biasanya udah greget pengen sharing nih. Akil, Iya dok, ya silakan. boleh dok. Oke, jadi siklus menstruasi itu bakal diawali dengan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa si GnRH-nya itu akan menstimulasi FSH dan juga LH di hipofisis anterior ya dok ya. Terus pada saat sudah terstimulasi, si FSH-nya itu akan bertujuan untuk apa namanya mensekresi merangsang juga dari si ovarium, bukan ovarium, apa namanya si sel TK dan juga si sel granulosanya itu untuk menghasilkan dari em, estrogen tadi ya dok. Nah jadi di sini fungsinya itu pada awal itu untuk eh, perkembangan dari beberapa folikel akan tapi pada saat hari-hari setelahnya itu dia bertujuan untuk memastikan hanya satu folikel yang dominan yang berkembang dok. Nah pada saat sudah ada si folikel yang sudah dominan yang sudah satu itu, nah itu tuh si estrogennya itu akan menurun ya dok ya. Nah akan menurun dan juga akan memberikan umpan balik kepada si eh, apa namanya si hipotalamus untuk menurunkan dari GnRH sehingga FSH dan LH-nya yang dikeluarkannya itu menurun. Nah, pada saat itu Hmm, eh, pada oke. saat menjelang ovulasi, oh ya dok, Ya, jadi bukan FSH-LH yang turun, hanya FSH saja, karena estrogen dia menginhibisi FSH, ya kan. FSH turun, LH-nya naik nih. Biasanya di hari ke-10 ke-14 ini tuh LH mulai naik. Sepuncaknya di hari ke-14. Saya izin lanjutin ya, Akila oke banget. Makasih. Karena saya ingat ternyata cuma sejam guys ya. Jadi kita lanjutkan saja. Eh, khawatir nanti nggak cukup ke belakangnya. Terima kasih banyak ya Akil ya. Jadi di hari ke-10 ke-14 ini itu mulai naik tuh LH. Set gitu ya. Puncaknya di 14. Pas saat puncak-puncaknya LH ini, ya si folikel dominan tadi itu kan dia terus membesar sampai sel TK-nya itu tipis banget, tinggal satu lapis epitel saja. Nah, di fase tadi itu ya kan yang dia dindingnya makin tipis, dia makin besar, biasanya folikel dominan tuh di atas 2 senti. Di hari ke-13 itu kita cek di atas 2 senti. Itu biasanya akan terjadi ovulasi di hari ke-14 atau hari ke-15 biasanya kalau mundur-mundur sehari. Kalau orang yang siklusnya benar-benar 28 itu di plek di 14. Jadi di folikelnya yang udah tipis tadi dindingnya yang dominan itu dia akan makin tipis akhirnya dengan lonjakan LH itu kenapa tiba-tiba terjadi ovulasi gitu kan? Karena si dindingnya itu makin tipis. Ya, sel-sel epitel sel di sekeliling dari folikelnya itu makin berdiferensiasi gitu ya. Jadi pipih, akhirnya pluk ya, pluk, keluarlah si oositnya. Nah, di sini terjadi ovulasi. Kemudian nanti oositnya akan ditangkap ya kan disapu-sapu yang ampula tuba itu kan dia ada silianya dia akan gerak-gerak terus tuh. Nah, pas saat ovulasi plek keluar
ke bawah, ya kan, ke sapu, masuklah ke tuba, ya kan, selesai fungsi silia, kemudian nggak berhenti di situ, di tuba ada silia-silia lagi yang juga membuat gerakan tubanya, gerakan ke arah dalam, ke arah uterus, ya kan, di dinding tuba itu. Sehingga nanti itu akan membantu menggulirkan oositnya ya, sel telurnya ke arah dalam dari uterus. Nah, biasanya kalau pembuahan itu terjadinya di mana? Sepertiga tuba sepertiga proksimal ya kan, di sepertiga bagian arah ke uterusnya itu terjadi pembuahan yang paling sering. Nah, tapi kadang juga terjadi udah mendekati ke kafum uteri. Nah, di situ nanti kalau ketemu sperma, dia akan belah-belah jadi zigot. Kalau enggak, dia akan terus jalan, ya kan? Terus. Nah, di masa luteal phase inilah, ya kan, eh, ada progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum tadi, sehingga dinding rahim tuh disiapkan untuk jadi tebal, empuk, dan banyak nutrisi. Untuk apa? Untuk implantasi, ya kan? Untuk konsepsi. Nah, sehingga kalau tidak terjadi pembuahan, si korpus luteumnya udah jadi korpus albicans, dia akan turun level progesteronnya. Nah, yang tadi pembuluh darah lebar-lebar, subur banget ya kan? Em, Subur banget, ibaratnya tanah tuh gembur banget gitu, ya kan? Jadi mudah untuk ditanami. Nah, si progesteron turun, estrogen juga tadinya udah mulai turun, makin turun lagi gitu kan. Akhirnya pembuluh darah yang tadi besar itu dia akan mengecil. Sementara dinding rahim tuh tebal banget, ya kan? Untuk ngesuplai sampai ke bagian ujung tepinya itu nggak akan cukup lagi kalau pembuluh darahnya ngecil. Nah, ini pembuluh darah udah ngecil, akhirnya luruhlah bagian yang nggak kena aliran darah lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, di siklus kapan sih corpus luteum itu berdegenerasi jadi corpus albicans itu ya ibaratnya corpus luteumnya menua lah ya. Albicans itu kan putih ya. Menua berarti udah ubanan nih si corpus luteumnya, udah tua gitu. Itu di hari ke-25 menuju ke-28. Itu. Nah, lihat gambar yang ke kanan. Di masa proliferatif phase itu ya awalnya menstrual phase dulu. Di dinding rahimnya meluruh ya kan di hari ke 1 sampai 5 sampai 7 gitu. Ya, dimulai dari hari kelima itu udah mulai ada lagi FSH ya karena progesteron dan LH yang menurun itu akan menginikan lagi FSH. FSH ada, maka distimulating lagi tuh si folikel. Lihat, folikelnya membesar-membesar ya kan? Nah, pada perjalanan maturasi folikelnya tadi, pas di the graph itu, si oosit itu udah makin ke pinggir, mendesak ke salah satu arah. Nah, itu yang tadi nanti dia akan makin tipis ini dan bisa terjadi ovulasi gitu. Ya, nah pada masa proliferatif tidak cuma FSH itu nggak cuma membuat folikelnya berkembang karena estrogen tadi proliferasi sel, tapi juga proliferasi di endometriumnya. Jadi endometriumnya mulai nebal, naik kan? Nah, di ovulasi itu mulai ada progesteron. Lihat bedanya, lebih lebar-lebar gitu ya, pembuluh darahnya lebih banyak, kelenjarnya lebih berlikuk-likuk gitu, berliuk-liuk gitu ya. Sehingga ini sangat-sangat kondusif sekali untuk kehamilan terjadi. Itu dari hari ke-14 sampai hari ke-25. Nah, di hari ke-25 ini korpus luteumnya sudah degenerasi, jadi korpus albikan mulai turun. Ya kan? Karena progesteron nggak ada, estrogen juga nggak ada, ya meluruh dia di hari ke-28. Mulai dari hari 0 lagi gitu ya, setelah hari ke-28 ini. Oke, dan ini dia makin lama makin kecil dan hilang. Jadi jangan kalian bayangkan di dalam ovarium itu nanti masih ada tuh korpus albicansnya terus. Enggak, korpus albicansnya akan degenerasi juga. Lama-kelamaan akan hilang. Beda sama orang yang PCOS. Kalau PCOS, karena dia nggak sampai ke follicle the graft, nggak ada tuh follicle dominan yang terbentuk, semuanya jadi follicle-follicle kecil saja. Jadi si lama-lama oositnya yang degenerasi
hilang ya, oositnya di dalam hilang. Nah, si kantong folikelnya itu berubah jadi kantong-kantong kecil yang berisi cairan. Itu yang kita sebut kistiknya kista. Jadi polikistik ovarian di ovarium itu. Oke, ini clear ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang kalau hamil gimana? Ya kan? Nih, kalau hamil gimana? Lihat ke kiri. Kalau hamil di hari ke-14 ini, itu hmm, progesteronnya akan bertahan ya kan di hari ke-25 ini, sorry, di hari ke-25 ini progesteronnya akan bertahan. Progesteronnya akan bertahan tapi nggak lagi dari corpus luteum. Dari mana? Embrio dong. Dari sinsitio trofoblastnya yang menghasilkan beta HCG. Beta HCG ini akan menstimulasi produksi progesteron, sorry, beta HCG mempertahankan korpus luteum lebih lama. Sorry, ya. Korpus, jadi beta HCG-nya naik nih. Kalau terjadi pembentukan itu eh, konsepsi ya, terjadi konsepsi, itu beta HCG akan naik. Beta HCG yang naik akan mempertahankan korpus luteum lebih lama. Jadi dia nggak jadi korpus albicans. Korpus luteumnya akan menghasilkan progesteron. Nah, kalian lihat progesteronnya juga naik, ya kan? Progesteron ini nanti akan mempertahankan kondusifnya endometrium itu untuk di berkembangnya fetus gitu. Nah, di 12 minggu nanti progesteronnya akan beta HCG mulai turun tuh ya. Di 12 minggu beta HCG mulai turun, progesteronnya akan di backup sama progesteron yang dihasilkan oleh sensitotrofoblast gitu. Nah, barulah nanti berlanjut kehamilannya. Jadi sebelum adanya eh, 12 minggu itu masih rentan sekali ya untuk kehamilannya itu bisa baik-baik saja. Nah, ini gambarannya dari hari ke hari, mulai dari hari pertama bertemunya terjadinya ovulasi, terjadinya fertilisasi, jadi dua dua inti sel ya kan, dua inti selnya bergabung membentuk zigot, nanti dia mebelah-belah-belah jadi morula. Nah, akhirnya jadi blastokis, blastokisnya implantasi atau mengalami nidasi ya, penanaman ke sini. Nanti di sini akan berkembang ya. Jadi blastokis ini kalau di zoom in dia seperti ini. Ada bagian yang kita sebut dengan sincitiotrofoblast yang nanti akan jadi plasenta ya. Ada yang namanya ini apa? Nah, ini yang jadi fetusnya nanti yang bagian dalam sini. Blastokel ini nanti akan jadi kantongnya ya, kantongnya. Jadi nanti akan terisi sama fetus di sini. Nah, eh, pada saat proses konsepsi ini, ya kan, implantasi ini akan terjadi peleburan ya antara pembuluh darah, antara sel yang dari luar sama sel rahimnya ibu. Di sini terjadi juga penggabungan atau rekonstruksi dari pembuluh darah di sini, ya kan, membentuk nanti sistem uteroplacental circulation ya. Kemudian di sini nah, pada masa pada masa fetal itu ya kan, hormon-hormon kehamilan itu tidak hanya dari ibu saja, tapi juga ada nanti dari organ-organ bayi yang sudah dibentuk. Nah, pada saat sudah terbentuknya adrenal gland di fetus, dia nanti akan menghasilkan juga kortikoid dan androgen. Ya, dari sinilah nanti akan dibantu untuk maturasi organ reproduksi dari dari fetus tersebut. Seperti itu. Nah, ini gambaran dari tadi gimana terjadi ovulasi ya. Silahkan kalian lihat. Nah, kembali ke konsep dasar ya, yang sudah kita pelajari di SGBM juga tentang hormon. Hormon itu apa sih? Messenger. Messenger yang bisa bekerja jarak jauh.
dia tuh ikut sirkulasi darah gitu. Ya kan, disintesis, disekresikan oleh kelenjar endokrin, kemudian ditransfer tuh lewat pembuluh darah ke organ target yang spesifik. Dia hanya bisa bekerja ketika organ itu punya reseptornya, ya, punya reseptornya. Dan dia tidak akan bekerja pada organ yang tidak punya reseptor. Nah, di sini tadi hipotalamus ke GNRH ada reseptor cuma di hipofisis anterior ya kan. Nanti hipofisis anterior akan menghasilkan FSH-LH dengan respon adanya GNRH ini. Nah, FSH-LH akan jadi messenger lagi tuh ke ovarium ya kan. Nah, nanti dia akan membentuk diferensiasi dari folikel. Nah, ini yang tadi saya bilang sel TK dan ada yang namanya sel granulosa. Nah, sel TK ini nanti akan menghasilkan estrogen ya. Ini klasifikasi hormon, ada yang hormon peptida, ada yang steroid, ada yang hormon amino acid ya. Hormon peptida dan amino acid ini dia hidrofilik ya. Kalau hormon steroid dia hidrofobik. Sehingga yang peptide dan amino acid itu dia butuh sekali untuk sorry. Amino acid yang tiroid itu tidak perlu reseptor membran ya, dia reseptornya intraseluler. Tapi kalau yang lain seperti noradrenalin, adrenalin, epinefrin itu ya, serotonin dan lain-lain itu dia butuh reseptor di membran. Semua yang peptida, asam amino kecuali yang tiroid itu dia reseptornya reseptor membran karena dia hidrofilik, dia nggak bisa nembus lipid bilayer. Tapi kalau steroid hormon dia bisa nembus lipid bilayer. Oke, kemudian ini yang tadi kita cerita tentang aksis hipotalamus dan hipofisis, ya, eh, nggak perlu diceritakan lagi ya. Tapi kalau misalkan di anterior itu nggak cuma LH, FSH saja, tapi juga ada hormon-hormon yang lain, ya. Ada TSH, ACTH, ya, dan ini secara nggak langsung nanti ada pengaruhnya, ya, terstimulasi juga, tapi secara tidak langsung. Nah, ini penjelasan tentang beda hormon hidrofilik dan hidrofobik. Ini hormon hidrofilik ya, dia butuh reseptor membran dan ada second messenger itu khasnya ya, second messenger. Karena dia nggak bisa masuk ke dalam sel, dia nempel di reseptor. Reseptornya akan mengaktifkan senyawa lain sebagai pembawa pesan kedua. Second messenger ini dia akan meneruskan persinyalan ke arah intrasel, yaitu tujuan akhirnya ke nukleus. Kalau yang lipid soluble hormon atau yang steroid itu dia bisa nembus langsung ke membran dan nanti reseptornya ada yang di sitosol, ada yang di nukleus, ya macam-macam. Ada yang di membran nukleus. Rata-rata hormon steroid itu dia akan menjadi faktor transkripsi ekspresi gen karena dia bisa langsung nembus ya kan sampai ke respon elemen dari sebuah segmen DNA. Respon elemen ini untuk mengekspresikan gen tertentu ya. Ini hormon saat kehamilan. Kalau FSH-LH tadi kita udah bahas, sekarang kita bahas ke hormon protein sinsitiotrophoblas yang dihasilkan oleh sinsitiotrophoblas itu HCG dan HPL, Human Chorionic Gonadotropin hormon dan Human Prolactin hormon, prolactin-like hormon ya. Nah, kemudian ada yang dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu estrogen, progesteron, inhibin A, dan relaksin. Nah, saya belum bahas tentang inhibin A. Corpus luteum tadi di 14 hari, hari ke-14 sampai ke kalau dia hamil ya sampai ke 12 minggu ya kan. Itu akan dihasilkan inhibin A. Inhibin A ini kerjanya apa? Dia reseptornya di hipotalamus. Dia akan menginhibisi GNRH ya sehingga nggak terjadi tuh kelanjutan ceritanya yang kita bahas tadi ya. Aksesnya akan diblok sama inhibin A ini. Kalau monosteroid yang lain apa? Nah, estrogen itu kan ada macam-macam ya, estradiol, estron, estriol, estetrol gitu. S1, E2, E3, 4, kemudian ada progesteron, ada DHEA. Progesteron data fungsinya tadi ya, DHEA ini untuk apa? Untuk diferensiasi saluran reproduksi pria ya. DHEA ini kan termasuk ke
eh, androgen dia ya. Kemudian aldosteron, kortisol ini juga untuk metabolik atau mengatur metabolisme dari fetus itu selama intrauterin untuk menghasilkan energi yang cukup ya. Ini kita bahas satu-satu. LH, LH ini dia glikoprotein, artinya dia peptide ya. Berarti dia butuh protein reseptor di membran karena dia hidrofilik hormon ya. Kemudian ini strukturnya ya ada penjelasannya ya, ini informasi tambahan mungkin untuk kalian yang paling kalian tahu, yang harus tahu adalah dia tipe hormon apa, steroid ya, hidrofobik atau hidrofilik. Nah, prekursornya dari protein apa dari lemak. Nah, itu kalian mesti tahu bedanya. Nah, ini gennya ya, gen untuk pengkodenya. Kemudian ini fungsinya ya. Kalau di laki-laki LH itu untuk apa sih? Dia mengaktifkan Leydig cell untuk menghasilkan testosteron dan androgen. Untuk apa testosteron dan androgen? Untuk proses spermatogenesis. Jadi LH itu akan mengaktifkan sel Leydig. Kemudian kalau di perempuan itu dia akan support sel TK untuk menghasilkan perfect androgen. Ya, jadi untuk menghasilkan estrogen nanti ya. Kemudian, sorry, untuk menghasilkan androgen ya. Kemudian kalau masa menstruasi ya, sebentar. Nah, kalau misalkan estrogennya meningkat, ya, LH reseptor juga akan meningkat ekspresinya di folikel yang matang, sehingga ya nanti akan lebih banyak diproduksinya estradiol pada saat itu. Nah, kemudian estrogen ini juga akan menstimulasi feedback positif ke hipotalamus ya untuk terus mensekresikan LH. Ya kan, folikel yang matur tadi kalau ada folikel dominan dia akan membentuk ya feedback positif. Feedback positifnya ini yang nanti akan membuat lonjakan LH sehingga terjadi ovulasi. Sekarang itu normalnya. Ya, kalau misalkan pada kasus gangguan imbalans hormon, misalkan PCOS, kan tadi eh apa LH, orang PCOS itu LH-nya lebih tinggi dari FSH, sehingga proses ini dia terganggu sehingga nggak terjadi ovulasi, gagal ovulasi. Kenapa? Karena LH-nya itu udah tinggi, ya. LH-nya itu udah tinggi dan konstan, tidak berupa spike seperti ini. Jadi mekanisme positif feedbacknya ini tidak terjadi, sehingga tidak terjadi ovulasi. Makanya orang PCOS dia oligomenor, bahkan amenoreh ya. Dan itu anovulatory cycle pun kalau dia nanti mens pada akhirnya itu anovulatory cycle. Dia karena dinding endometriumnya tuh udah saking tebalnya gitu kan. Nggak dapat suplai yang paling atas, ya luruhlah sebagian. Tapi nggak yang seperti normalnya menstruasi gitu ya. Nih LH search ini yang tadi spike dari lonjakan LH itu ya, yang memicu ovulasi. Kalau FSH dia lebih ke proliferasi dan diferensiasi dari folikel ya, namanya aja udah follicle stimulating hormone. Fokusnya adalah untuk menstimulasi folikel. Sama, dia glikoprotein juga. Artinya ini dia butuh reseptor di membran dan punya second messenger ya. FSH ini dia kalau di laki-laki akan menstimulasi spermatosit ya untuk mengalami meiosis. Kalau tadi Seledik akan menghasilkan androgen dan testosteronnya ya itu. Sehingga proses apa namanya? Diferensiasi dari spermatogonium jadi spermatozoa itu bisa terjadi dengan baik. Dua-duanya penting ya.
LH dan FSH pada laki-laki dua-duanya sangat-sangat penting. FSH juga memproduksi ya androgen binding protein di Sertoli sel. Kalau sel Sertoli dia kan akan memproduce kecukupan ATP lah ya. Jadi untuk metabolisme di testis itu Sertoli sel. Sehingga kalau misalkan FSH-nya kurang, ada pengaruh juga di sel Sertolinya. Sehingga nanti nggak bagus hasil dari spermatogenesisnya. Kalau di female, seperti yang tadi kita udah ceritakan ya, saya rasa udah terlalu banyak. Kalian misalkan tanyakan lagi nanti kalau masih kurang lengkap. Sekarang udah 99. Nah, GnRH. GnRH itu dari hipotalamus ya kan. Ini tadi udah kita cerita juga, mungkin lebih ke tipikal. GnRH itu juga peptide ya. GnRH ini peptide. Dia juga butuh second messenger. Kemudian low frekuensi dari GnRH dia akan merilis FSH. Tapi kalau misalkan GnRH-nya udah tinggi, ya dia akan merilis LH. Nah, ini penting pada orang yang gangguan siklus haid itu, misalkan pada PCOS, ya, itu GnRH-nya terus-menerus tinggi, sehingga yang di untuk disekresikan di hipofisis itu lebih ke LH, sehingga LH-nya tinggi terus, ya. Dan rasio LH, FSH dibanding LH-nya itu kurang dari satu. Itu salah satu indikasi ke arah PCOS. Jadi PCOS itu ada rasio LH, FSH LH rendah, kemudian gambaran USG, eh, ovariumnya ada gambaran PCO, polikistik, kemudian ameno oligomenor ya, dan hirsutism. Ini kriteria-kriterianya. Kalau nggak salah 2 dari 4 itu tegak diagnosisnya ya. Jadi nggak mesti ada semua. 2 dari 4 itu udah tegak PCOS-nya. Ini gonadal steroid hormon, nih hormon steroid yang dihasilkan gonad ya. Ini metabolisme dari hormon steroid. Jadi dari prekursornya kolesterol itu bisa jadi macam-macam hormon ya. Bisa jadi aldosteron, bisa jadi kortisol ya, bisa jadi estriol, estron, estradiol, aldosterendion ya, DHA, DHEA, kemudian testosteron ya. Semuanya itu di metabolisme di hati ya, dan juga di adrenal, korteks adrenal ya. Nah, ini saya mau ceritakan bagaimana kontribusi dari pengaturan regulasi hormon pada kehamilan. Ini unik sekali ya. Antara bayi, jadi kita bagi jadi 3 kompartemen ya. Ada kompartemen fetus ya bayinya, ada kompartemen plasental yang di tengah-tengah, dan ada kompartemen maternal. Kesemuanya ini akan berkontribusi untuk menghasilkan hormon steroid yang cukup selama kehamilan. Ya, pada kompartemen ibu ya seperti biasa ya kan, dia dari kolesterol dia akan mensuplai nutrisi-nutrisi termasuk kolesterolnya sebagai prekursor. Nah, di plasenta nanti kolesterol ini akan diubah jadi progesteron dengan enzim 3 beta HSD ini ya. Kemudian di progesteron tadi juga akan bisa ditransfer ke kompartemen fetus, di adrenal gland dari fetus akan diubahlah progesteron jadi kortikosteroid. Seperti itu. Ya, jadi di materna itu seperti kita non hamil, saat tidak hamil pun terjadi eh, apa namanya penghasilan hormon-hormon progesteron ya, kortisol itu berjalan, tapi ada kekhasannya pada saat kehamilan
di mana si kolesterol dari ibu itu juga akan bisa ditransport ke plasental, diubah jadi progesteron. Nah, progesteronnya akan didistribusikan ke dua kompartemen, bisa ke fetus, ya, untuk menghasilkan hormon steroid yang lain di kelenjar adrenalnya, bisa ke ibu lagi untuk mensupport kehamilan si ibunya, gitu. Ini dari kolesterol itu bisa macam-macam ya, hormon tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau misalkan untuk kolesterol yang dari ibu tadi, ya di plasenta dia diapakan? Plasenta itu dia akan diubah jadi 17 hidroksipregnenolon dan akhirnya jadi DHEA. Ya, itu di plasenta. Kemudian DHEA akan jadi androgens. Ya, androgen akan diubah lagi tuh bisa jadi estrogen dengan enzim aromatase. Kemudian pregnenolon yang dari plasenta yang udah dari kolesterol yang dari ibu tadi di pregnenolon di plasenta itu juga bisa ditransport ya pindahkan ke fetus. Di adrenal gland fetus dia digunakan sebagai prekursor untuk progesteron juga dengan enzim 3 beta steroid dehidrogenase 3 beta HSD ya. Nanti progesteron yang di fetal di kelenjar adrenal ini dihasilkan progesteron, nanti dia akan digunakan juga di fetus itu. Bisa jadi apa? Bisa jadi 17 hidroksiprogesteron juga, ya kan? Kemudian jadi kortisol, bisa jadi aldosteron. Artinya di sini kesimpulannya, kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal fetus itu berasal prekursornya dari ibunya. Artinya ketika ibunya itu tidak memperhatikan nutrisi yang lengkap, proses metabolisme di anak juga kacau. Di mana ya? Saya dapat pertanyaan modul meten apa ya? Anak-anak yang malnutrisi dari masa kehamilan, ya undernourished lah, ya undernourished dari masa kehamilan, itu dia akan mengalami kekacauan pengaturan metaboliknya dari kecil. Dan dia akan lebih rentan mengalami penyakit metabolik di dewasa dan munculnya onsetnya di usia muda. Artinya kalau misalkan ibu hamil tidak memperhatikan nutrisi, itu nggak cuma masalah besar kecil anaknya yang lahir, tapi juga ke proses metabolisme dari semua-semua di sel anaknya. Ya, ini yang saya sampaikan di topik ini cuma tentang hormon aja nih, nggak cuma ini ya kan, tapi juga metabolisme penghasil energinya, ya gimana organnya bisa berkembang dan lain-lain. Otaknya terutama. Nah, ini kembali back ke topik ya tentang hormon yang lain yaitu testosteron. Nah, di bayi meskipun perempuan ataupun laki-laki sama-sama punya testosteron. Ya, cuma di testosteron nanti akan dikonvert lagi jadi estrogen ya dengan enzim aromatase. Nah, ini testosteron ini dia juga protein ya, peptide hormon. Sorry, testosteron itu steroid hormon. Dan artinya dia nggak punya, nggak perlu second messenger. Ini cerita tentang akses hipotalamus, hipofisis, dan testis ya pada laki-laki, gimana fungsi feedback negatif dari testosteron itu ini mirip lah sama yang perempuan tadi ya. Kalau testosteronnya sudah tinggi, dia akan menginhibisi ya ke pituitary untuk merilis FSH. Sehingga nanti akan terjadi regulasi pengaturan yang seimbang untuk sintesis dari spermatozoa ini juga. Ini hormon-hormon estrogen. Yang lain ada estrogen, ini fungsinya, estrogen itu ada estriol, estradiolestron. Bedanya apa sih? Bedanya hanya di gugus-gugus, letak dari gugus-gugusnya, gitu ya. Ya ada yang OH hidroksinya dua, ya ada yang cuma satu. Nah ada yang gugusnya eh sama nih. Ada di perbedaannya di letak ikatan gandanya ya, ada ketambahan eh, apa namanya ikatan rangkap yang di O ini cat ya itu deh lupa. Nah jadi hanya beda di
eh, gugus yang menempelnya saja posisinya, tapi backbone-nya tetap sama ya. Cincin-cincinnya ini tidak akan berubah. Hmm, ini untuk estrogen dan testosteron itu dia ada fungsi reproduksi, ada fungsi metaboliknya ya, metabolismenya. Kalau misalkan ya estrogen tuh lebih cenderung ke penumpukan lemak, kalau testosteron itu dia lebih cenderung untuk ke pembentukan massa otot. Sehingga laki-laki dan perempuan itu akan beda postur ya. Itu disebabkan oleh hormonnya juga yang berbeda. Kalau laki-laki dominan testosteron, perempuan dominan estrogen. Nah, ini peran dari progesteron itu ya, dia mempersiapkan untuk endometrium implantasi endometrium, kemudian dia membentuk ya desi-2 ya, proses pembentukan desi-2 sampai ini plasenta, kemudian eh, promote apa namanya? Sub, ya, untuk mengatur juga dari imunitas ibu ya. Jadi progesteron itu akan mensupres imunitas dari ibu hamil supaya apa? Supaya dia tidak melawan antigen dari fetal. Ya, mekanisme apa namanya? Toleransinya diaktifkan. Itu dari progesteron. Jadi kalau progesteron rendah, apa yang terjadi? Tidak hanya suplai darahnya yang nggak cukup, aliran darah dan ketebalan endometriumnya saja ternyata, tapi juga dari respon imun dari ibu hamilnya. Ya kan? Ini yang membuat lebih lebih beresiko ketika progesteronnya rendah, lebih beresiko terjadinya abortus. Ini spesifik hormonal change di kehamilan itu yang hormon yang ada saat hamil ya, tapi tidak ada saat tidak hamil itu HCG salah satunya. Nah, human chorionic gonadotropin ini dia akan mempertahankan corpus luteum dan menghasilkan progesteron nantinya corpus luteumnya ya kan. Nah, jadi kalau HCG-nya nggak ada, ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke sini. Oke. Nah, jadi beta HCG ini akan bisa detected itu di darah itu di 6 sampai 9 hari setelah konsepsi. Kalau di urin itu biasanya 1 sampai 2 hari setelahnya. Berarti di 7 sampai 10 hari ya. Hari paling cepat tuh di hari ke-7. Dan beta HCG ini akan meningkat sampai minggu ke-10 hingga 12. Di minggu ke-10 hingga 12 ini dia mulai turun tuh ya. Dan akan digantikan eh, fungsinya untuk mempertahankan akan digantikan fungsinya menghasilkan progesteron dari korpus luteum yang dipertahankan itu oleh plasenta ya. Nah, ada kondisi di mana HCG-nya ini sangat-sangat tinggi pada tumor-tumor yang biasanya misalkan kehamilan mola hidatidosa, hida, apa namanya, kehamilan anggur itu ya, mola, iya, mola hidatidosa ya. Kok, ya? Iya benar, hidatidosa. Nah, jadi mola ini dia itu tumor pada korionik. Sehingga nanti HCG-nya akan tinggi banget ya. Dan tinggi atau besar kehamilannya, tinggi fundusnya itu nggak cocok sama usia kehamilan. Itu biasanya ciri-cirinya. Ini peran dari beta HCG dalam kehamilan ya. Selain tadi mempertahankan korpus luteum, dia juga menstimulasi turunnya testis. Jadi kalau beta HCG-nya kurang, untuk bayi laki-laki nanti itu eh terjadi undescended testis ya. Kemudian stimulasi dari hormon tiroid pada ibunya. Nah, itu ini akan meningkatkan metabolisme ibu. Jadi kalau HCG-nya nggak ada, jadi metabolisme ibunya untuk menghasilkan energi tidak meningkat nih. Ya, kemudian
uterine vascular vasodilatation dan relaksasi. Nah, dengan adanya HCG dia akan mempertahankan supply darah ke rahim dan juga tidak adanya kontraksi otot polos di rahim sehingga tidak rentan untuk dikeluarkan tuh isi yang ada di rahim itu ya. Jadi kalau misalnya HCG-nya kurang ya resiko abortusnya meningkat. Kemudian HCG juga akan menimbulkan ya eh, morning sickness dan fatigue ya sehingga nanti sebenarnya karena morning sickness ini karena progesteron meningkat ya. Progesteron ini akan melambatkan motilitas usus sehingga terjadi gampang terjadinya reflux. Dan hormon yang berikutnya spesifik saat hamil itu adalah HPL atau Human Placental Lactogen ya. Ini dia mirip dengan prolaktin kerjanya ya. Strukturnya mirip growth hormone karena prolaktin itu juga mirip growth hormone. Kemudian dia akan didetektif di serum ibu itu di minggu ketiga setelah pembuahan. Kemudian dia akan memaintain ya fungsi HPL di sini itu lebih ke metaboliknya ya. Jadi dia akan maintain kondisi insulin resisten pada kehamilan. Sehingga nanti ibu akan dipertahankan tuh kondisi hiperglikemiknya, hiperglikemianya pada saat dia hamil itu. Sehingga ibu dia akan lebih cenderung hiperinsulinemia ya, hiperinsulinemia sehingga nanti glukosa itu lebih mudah dimasukkan ke dalam sel ibu. Ini apa gunanya? Untuk efektif efisienkan proses mendapatkan bahan baku untuk metabolisme gitu loh. Untuk masukkan glukosa ke dalam sel sampai ke fetus. Ini HPL. Penting nggak? Penting ya. Jadi kalau misalkan nggak ada HPL ya jadinya em, untuk dapat ATP yang cukup sampai ke sel-sel fetus jadinya nggak efisien ya. Kemudian mm, HPL ini ya kalau meningkat dia akan menstimulasi lipolisis dari ibu sehingga akan meningkatkan free fatty acid di serum ibu. Ya, dan ini untuk apa? Untuk nanti mendapatkan energi yang cukup juga. Intinya tujuannya adalah mencukupkan ATP ya hingga sampai ke sel bayi. Selain itu, hormon saat laktasi. Ini ada prolaktin. Yang berapa sekarang? Sedikit lagi ya. Prolaktin itu akan mengatur ya sekresi dari ASI. Kemudian ada hormon oksitosin juga. Oksitosin akan memicu ya kontraksi dari smooth muscle termasuk di ductus lactiferus ini ada otot-otot polosnya di situ. Jadi akan membantu mengeluarkan ASI atau namanya ejection dari ASI ya. Ini struktur dari mame ya, banyak lemaknya di sini dan juga banyak lobulus-lobulus dari yang berisi epitel-epitel penghasil ASI. Jadi kalau prolaktin reseptornya di sini, ya, oksitosin reseptornya ada di sini dan di smooth muscle yang lain, termasuk otot polos yang ada di rahim juga. Ini apa ya? Bukan. Ya. Jadi yang mempengaruhi dari uh, sekresi prolaktin itu apa? Dari macam-macam ya. Kita lanjut tuh ke sini. Nah, ini hormon-hormon laktasi itu ada yang sifatnya memogenik, artinya itu mempersiapkan kelenjar-kelenjar mamenya, ya proliferasi kelenjar mame, itu estrogen, progesteron, prolaktin, dan growth hormone, sama satu lagi adalah HPL, kemudian ada yang laktogenik. Laktogenik ini untuk pembentukan ASI-nya, ya. Itu prolaktin, insulin, dan glukokortikoid.
prolaktin untuk memproduksi ASI-nya, insulin dan glukokortikoid itu untuk mencukupkan nutrisi yang ada di ASI. Oke. Kalau laktopoietik hormon itu adalah hormon yang bertanggung jawab untuk membantu eh mana oksitosin ya, pengeluaran dari ASI itu sendiri dan membaguskan kualitas dari ASI ya. Ini ada growth hormone, glukokortikoid, thyroid hormone, prolaktin sendiri, parathyroid hormone, insulin dan oksitosin. Prolaktin ini hormonnya peptida ya, kemudian dia semuanya dia berfungsi laktogenik juga, mamotropik juga, luteotropik juga ya. Jadi ini sangat penting. Nah, prolaktin itu distimulasi ya, dia dihasilkan kan di mame prolaktin, tapi dia distimulasi oleh PRH, prolaktin releasing hormone yang merupakan hormon dari hipofisis anterior juga. Kemudian fungsinya menstimulasi spesiesasi, mengaktifasi neuron dopaminergik hipotalamus, dan mengontrol sekresi prolaktin. Kemudian eh, neuron dopaminergik ini akan mengontrol ya sekresi dari prolaktin. Kemudian dia mensupresi fertilitas, menstimulasi perilaku maternal, kasih sayang ibu, ya rasa eh, sayang dan ingin merawat bayi, ya kan. Nah, dia juga mensupresi respons stres, jadi membuat tenang, lebih calming gitu ya. Masih mielinasi dari sistem saraf, kemudian memastikan neuron baru dari bulbus olfaktorius. Struktur dan prekursornya itu seperti ini ya. Dia ada struktur kuartenernya itu dia jalinan dari 4 heliks panjang ya. Kemudian sifatnya hidrofilik, biosintesis dan sekresinya ini dia disintesis di sel asidofilik laktotrop di hipofisis anterior, kemudian distimulasi oleh refleks puting ya, stimulasi puting, kemudian cahaya. Jadi refleks isap dari bayi ya yang ke puting itu akan menstimulasi pengeluaran dari prolaktin. Kemudian adanya cahaya, cahaya yang lebih redup tuh biasanya akan lebih menginikan keluarannya prolaktin ya. Jadi pada saat malam hari. Kemudian penciuman ya, kenapa penciuman akan menginikan prolaktin? Karena tadi salah satunya prolaktin berfungsi juga untuk menghasilkan neuron baru di bulbus olfaktorius, yaitu di bagian penghidu ya, sehingga dia akan lebih sensitif untuk bau-bauan. Dan bau-bau tertentu dia akan menciptakan rasa senang gitu ya, dopaminnya meningkat dan serotonin meningkat itu akan merilis lagi prolaktin lebih banyak. Sampai ya nanti saya ajarkan yang feedbacknya, mekanisme feedbacknya untuk pengaturannya ya. Kemudian apalagi yang merangsang prolaktin, hormon-hormon tirotropin ya, tiroid, estrogen, terus dopamin, antagonis dopamin ya, karena dopamin dia akan feedback negatif kalau sudah banyak dopaminnya. Oke. Udah habis ya waktunya ya. Udah saatnya Dokter Yati ya. Bagaimana ini? Apa Dokter Yati udah join Zoom? Dokter Yati kuliah offline apa online? Oh, udah ada. Oke, sepertinya kita harus cukupkan sini ya. Saya harap nanti di plan, pleno reproduksi ada saya lagi nggak ya? Ya kalau misalnya ada kesempatan di pleno nanti kita sambung ya pada saat pleno untuk penjelasannya. Oke, mohon maaf agak lewat waktunya Dokter Yati. Kita cukupkan dulu. Silakan kumpulkan pertanyaannya ya, nanti disampaikan ke saya. Terima kasih banyak, waktunya sungguh sangat mepet sekali ya. Karena saya tadi pengen bahas yang bagian dasar hormonnya itu supaya kalian bisa nyambung gitu. Kalau udah tahu saat tidak hamil bagaimana, nah mengetahui saat hamil apa yang berubah tuh lebih enak ya. Makanya tadi di awal saya lebih tekankan dulu situ.
Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke dosen berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Waalaikumsalam, Dok. tampilannya sudah terlihat. Iya, sudah, Dok. Oh, iya. Bisa kita mulai? Iya, bisa, Dok. Oh iya, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pemeriksaan laboratorium pada antenatal atau prenatal. Dalam ada yang mau jajan enggak? Ini sharing. Ini jadi harus mencet apa? Nggak bisa pakai ini ya? Bisa itu. Oh. Biasa anak-anak yang kemarin dong. Belakangan baru lagi. Ya udah. Maaf ya, diteruskan ya. Kapan sih kita melakukan pemeriksaan
antenatal pada siapa gitu. Jadi untuk wanita-wanita yang akan hamil, wanita yang sedang hamil, atau wanita yang curiga atau sakit pada saat hamil. Kemudian karena pada kehamilan itu kita juga harus memperhatikan antara ibu dan bayi. Jadi harus diperhatikan resiko infeksi pada bayi yang baru lahir ataupun bayi-bayi yang lahir abnormal. Karena penyakit yang ada pada ibu akan berdampak pada janin. Apa sih tujuannya pemeriksaan laboratorium antenatal atau prenatal itu? Yang pertama untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan janin, kondisi janinnya ya. Kemudian mendeteksi dini kelainan pada ibu dan atau janin yang dikandung sehingga dapat dilakukan tata laksana dengan lebih cepat. Di sini pada kehamilan itu kita harus memperhatikan ibu dan bayi. Jenis-jenis penyakit yang dapat ditularkan dari ibu ke bayi atau dapat juga yang ditularkan itu contohnya penyakit infeksi, ada juga beberapa penyakit yang dapat diturunkan, kemudian kelainan-kelainan kongenital dan lain-lain. Di sini pemeriksaan laboratorium pada penyakit infeksi itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama toksoplasma, rubella, untuk sexual transmitted disease seperti sifilis, HIV, dan hepatitis B. Saat ini WHO benar-benar memperhatikan untuk triple eliminasi pada kehamilan. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan sifilis, HIV, dan hepatitis B. Dan itu karena sudah menjadi program harus diperiksa mulai dari tingkatan puskesmas ya, sarana pelayanan yang paling rendah. Di sini penularan intrauterin itu bisa menyebabkan infeksi pada janin. Pada trimester pertama, dia dapat menyebabkan gangguan kongenital, DP kongenital, karena gagalnya organogenesis. Kemudian untuk trimester kedua dan ketiga itu DP kongenitalnya lebih sedikit. Ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan yang namanya transmisi intrauterin itu bukan hanya pada saat kehamilan, tapi juga perlu diperhatikan seperti contohnya sifilis, HIV itu pada saat persalinan. Yang pertama kita akan membahas mengenai infeksi TORCH. TORCH itu toxoplasmosis, kemudian O-nya other, sifilis, grup beta streptococcus, varicella, campak, echinovirus, MAM, vaccinia, polio, hepatitis, HPV, dan sebagainya. Kemudian R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, H-nya herpes simplex. Ini infeksi TORCH pada ibu itu biasanya asimptomatik, kebanyakan asimptomatik, jarang bergejala ya. Kecuali misalnya ada riwayat-riwayat pada persalinan sebelumnya, misalnya ada keguguran atau misalnya anak pertama ada kelainan apa gitu. Ini perlu diwaspadai. Jenis untuk infeksi TORCH ini bisa menyebabkan defek pada bayi ya. Contohnya akibat infeksi toksoplasmosis itu bisa menyebabkan mikrosepalus, hidrosepalus, kemudian kalsifikasi serebral yang bisa menyebabkan epilepsi atau kerusakan dari serebral. Kemudian juga bisa menyebabkan kebutaan chorioretinitis ya. Untuk rubella, dia bisa menyebabkan mental retardasi dan mikrosepalus, kemudian katarak, penyakit jantung, bawaan, kemudian ketulian, pembesaran hati dengan trombositopeni. Kemudian bagaimana sih kita melakukan pemeriksaan laboratorium infeksi pada kehamilan? Untuk menegakkan diagnosis, kita harus memperhatikan mulai dari gejalanya.
dokter kan pasti menanya-nanya ya, anamnesanya seperti apa, kemudian ditanya-tanya gejalanya seperti apa, gitu, pemeriksaan fisiknya seperti apa, dan harus melakukan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang penegakan diagnosa. Yang paling banyak dilakukan adalah pemeriksaan serologis karena dia sifatnya lebih cepat dan tidak invasif. Contohnya, pada pemeriksaan toksoplasmosis biasanya yang dideteksi adalah imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan apiditas dari imunoglobulin G. Kemudian ada pemeriksaan lain, tapi ini lebih jarang dilakukan karena sifatnya invasif, seperti mendeteksi parasit pada cairan tubuh, jaringan, dengan melakukan pemeriksaan PCR. Tapi itu sifatnya lebih invasif. Di sini kita bisa melihat serokonversi pada infeksi toksoplasmosis. Di sini terlihat bahwa imunoglobulin M dia bisa muncul dalam 1 sampai 2 minggu setelah terpapar. Kemudian dia biasanya mencapai puncak dalam 1 bulan, kemudian bisa juga menetap. Sedangkan imunoglobulin G dia juga sama bisa terdeteksi pada 1 sampai 2 minggu sesudah terpapar. Kemudian dia mencapai puncaknya pada 2 sampai 3 bulan. Gitu. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil pemeriksaan imunoglobulin G dan imunoglobulin M pada toksoplasmosis, apabila ditemukan imunoglobulin M-nya, tidak ditemukan imunoglobulin M maupun imunoglobulin G, berarti tidak terbukti adanya infeksi toksoplasma. Tetapi bila imunoglobulin M itu biasanya untuk kasus-kasus yang akut ya. Kalau misalnya G itu untuk infeksi yang lampau atau dia mempunyai kekebalan. Apabila ditemukan imunoglobulin M dan imunoglobulin G secara bersamaan positif dua-duanya, ada kemungkinan itu infeksi yang akut kurang dari 12 bulan ya. Di sini untuk memastikannya apakah dia akut atau misalnya sudah lama lampau, kita bisa melakukan pemeriksaan imunoglobulin G apiditas ya, apiditas imunoglobulin G. Di sini masih penjabaran yang tadi ya, pada infeksi primer akut itu bisa ditemukan IgA dan IgM yang positif, berarti infeksinya terjadi dalam waktu 1 sampai 3 minggu yang lalu. Kemudian bisa juga dikatakan akut apabila terjadi serokonversi imunoglobulin G. Jadi misalnya dari negatif menjadi positif atau adanya peningkatan, misalnya sebelumnya udah positif. Kemudian dalam waktu 2 sampai 3 minggu diperiksa lagi, ternyata ada peningkatan dari imunoglobulin G-nya sebanyak 2 sampai 4 kali lipat. Itu juga dikatakan infeksi primer yang akut. Di sini, pada infeksi primer akut, apiditas imunoglobulin G-nya rendah karena dia ikatannya belum terlalu kuat. Sedangkan dikatakan infeksi yang lampau, biasanya kadar IgG rendah dan stabil tanpa disertai dengan imunoglobulin M. Ini untuk pemeriksaan apiditas imunoglobulin G. Di sini didapatkan hasil tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, IgG-nya positif, IgM-nya positif. Bagaimana sih ini membedakan ini akut atau misalnya sudah lampau? Di sini kalau misalnya apiditasnya rendah, artinya ikatannya lemah. Infeksinya itu kurang dari 4 bulan. Ini penyakitnya berarti akut.
harus segera dilakukan tindakan. Ya, kemudian apabila hasil apiditas IgG-nya tinggi, berarti ada ikatan yang kuat. Itu biasanya infeksinya sudah lama, lebih dari 4 bulan, dan tidak ada resiko infeksinya itu aktif. Itu tadi pemeriksaan imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Terus ada beberapa pemeriksaan untuk memastikan toksoplasmosis pada kondisi-kondisi khusus. Pemeriksaan ini biasanya bersifat invasif ya. Misalnya pada konfirmasi infeksi intrauterin pada fetus. Biasanya diambil spesimen cairan amnion di usia kehamilan lebih dari 18 minggu untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Sedangkan untuk diagnosis toksoplasmosis kongenital pada bayi baru lahir, dia biasanya pada bayi baru lahir itu IgM-nya positif pada hari kedua. Kalau misalnya positifnya pada hari pertama, di si bayi itu IgM-nya positif hari pertama, itu kemungkinan masih antibodi dari ibunya. Kemudian kadar IgG persisten atau meningkat pada pemeriksaan serial. Yang tadi ya, dalam jarak 2-3 minggu, itu kadar IgG-nya menetap atau meningkat 2-4 kali lipat. Kemudian pada pasien untuk diagnosa toksoplasma okular aktif karena dia bisa mengenai mata kan ya. Toksoplasma ini jadi dilakukan pemeriksaan serologi pada lesi mata, kemudian IgG toksoplasma reaktif dari spesimen aqueous humor, atau juga bisa dilakukan pemeriksaan PCR pada spesimen aqueous humor. Kemudian rubella, ya, rubella itu bisa menyebabkan bahaya bagi janin berupa kelainan bawaan. Biasanya pada trimester 3 itu resiko terinfeksinya meningkat ya besar sebesar 30-50%. Untuk pemeriksaannya bisa melakukan isolasi dari swab tenggorok pada 1 minggu sebelum atau 2 minggu sesudah timbul res. Pemeriksaan darah dilakukan 1 minggu sebelum timbul res. Kemudian, bila suspek rubella pada awal kehamilan, kita melakukan pemeriksaan serologi. Apabila imunoglobulin M rubella positif, itu biasanya infeksi primer ya. Jadi dokter bisa mempertimbangkan ada kemungkinan infeksi pada bayi. Ya, ini apalagi kalau misalnya bayinya kurang dari 10 minggu ya, kehamilan itu resikonya cacat. Jadi bisa mempertimbangkan apa yang harus dilakukan oleh dokter gitu. Selain itu juga kita bisa mendeteksi virus dari sampel korionik ya, pilus dengan kodosintesis dilakukan PCR untuk memastikan ada tidaknya virus yang masuk ke plasenta. Ini biasanya dilakukan pada kehamilan 11-14 minggu. Kemudian juga bisa melakukan amniosintesis untuk jadi cairan amnion untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Jadi pemeriksaan ini menentukan ya resikonya bagaimana nih ke si bayi ini. Ini mungkin udah tahu ya bahwa infeksi rubella kongenital itu bisa menyebabkan tadi gangguan di mata, katarak, kemudian gangguan pendengaran, mental retardasi, kemudian kelainan di jantung juga. Ini ya bentuk-bentuk kelainannya. Pada mata bisa mikroptalmi, katarak kongenital, retinopati, kemudian di telinga tuli sensorineral, penyakit bawaan, ya stenosis arteri pulmonis atau PDA, kemudian pada sistem saraf pusat dia retardasi mental atau gangguan psikomotor, kemudian juga bisa mikrosefalus.
kita perlu follow up kelainan saraf atau pendengaran dengan pemeriksaan serologi. Karena virus sisa limfa dan urin, dia bisa hidup sampai beberapa bulan atau beberapa tahun. Ini sama tadi seperti toksoplasma untuk menegakkan rubella. Selain gejala dan tanda tes-tes yang tadi ya, terutama yang paling umum itu pemeriksaan serologi, IgG, IgM antibody terhadap rubella, kemudian bisa juga dari swab tenggorok atau urin di mana virus dapat terdeteksi dengan menggunakan pemeriksaan PCR. Ini untuk interpretasi pemeriksaan serologi rubella. Sama ya, bila tidak ditemukan IgG maupun IgM, berarti tidak terdapat bukti serologis infeksi rubella. Kemudian bila IgM-nya positif, itu infeksi baru, IgG, IgM dua-duanya positif, kemungkinan infeksi baru. Perlu pemeriksaan rapiditas IgG. Kemudian bila IgG-nya positif, berarti itu infeksi lampau atau imunisasi. Ini tambahan aja. Jadi jenis-jenis pemeriksaan IgG atau IgM-nya itu bisa dengan pemeriksaan fluoresan antibody kalau misalnya lebih dari 4 bulan, atau bisa juga dengan menggunakan enzim link immunoassay. Karena sekitar 5% kasus IgM itu persisten positif selama bertahun-tahun. Satu kali pemeriksaan IgG dan IgM positif tidak dapat dipastikan sebagai infeksi akut, sehingga tadi sama seperti toksoplasma harus dilakukan pemeriksaan ulang, ya, kemudian pemeriksaan lain untuk konfirmasi. Ini sama juga ya, PCR dari cairan amion, di mana sensitivitasnya mencapai 90%, spesifisitasnya ini baik ya kalau PCR hampir 100%. Kemudian untuk diagnosis rubella kongenital pada bayi baru lahirnya, pemeriksaan IgM tadi pada hari kedua ya. Kemudian ada kadar IgG yang persisten atau meningkat pada pemeriksaan serial. Kemudian bisa juga PCR positif dari spesimen swab tenggorok. Ini ya bentuk, sebentar. Ini sekarang kita memasuki treponema pallidum ya, infeksi sipilis. Infeksi sipilis ini selain tadi anamnesis, pemeriksaan fisik, tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosa. Ini pemeriksaan deteksi treponema ini bisa secara morfologi menggunakan lapangan pandang gelap ya, dapil mikroskop, atau bisa juga dengan pewarnaan, atau bisa juga dengan pemeriksaan PCR. Untuk serologinya yang bisa kita deteksi itu TPHA, jadi treponema pallidum hemagglutinasi. Kemudian bisa juga dengan TPPA, treponema pallidum partikel agglutinasi, kemudian FTA, fluorescent treponema pallidum antibody absorption, atau yang selain pemeriksaan yang treponemal, bisa juga yang non-treponemal. Non-treponemal itu contohnya PDRL atau RPR. Itu mendeteksi antibodi terhadap kardiolipin.
Ini ya, tadi kelebihan kekurangannya dari metode-metode pemeriksaan untuk tes sipilis ini. Tadi kan bisa secara mikroskopik, kemudian secara serologi, ada PDRL, ada RPR, kemudian ada TPHA, ada FTA. Kemudian bisa juga dengan metode molekuler ya berupa PCR dan DNA amplifikasi. Di sini keakuratannya kita bisa melihat yang paling spesifik biasanya lebih baik ya, seperti direct fluorescence antibody method, kemudian DNA amplifikasi itu lebih spesifik, kemudian dengan PCR juga dia lebih spesifik. Tapi untuk pemeriksaan serologi dia lebih sensitif ya untuk PDRL, RPR, dan untuk TPHA dia lebih spesifik dan juga cukup sensitif. Ini ya pemeriksaannya. Jadi sama imunoglobulin M, IgM itu bisa terdeteksi di awal. Kemudian pemeriksaan treponema juga di awal pada 2 sampai 4 minggu ya bisa terdeteksi. Selanjutnya dia menetap ataukah menurun tergantung diterapi atau tidak. Tapi untuk TPHA dia akan menetap walaupun sudah diterapi. Sehingga apabila diperiksa untuk pasien-pasien dengan TPHA positif dia bisa terdeteksi sampai tahunan, bertahun-tahun bisa hasil TPHA-nya positif. Ya, ini ya hasil pemeriksaannya. eh, untuk yang ditemukan hasil screening serologi yang positif itu harus segera diteruskan ke klinisis Jot Objin untuk penegakan diagnosa atau bisa dikonsulkan ke dokter kulit ya. Ini biasanya kita periksanya untuk yang kualitatif, dia menyatakan reaktif atau non-reaktif berdasarkan aglutinasi. Jadi pemeriksaannya itu bisa juga yang kualitatif maupun kuantitatif. Apabila dengan hasil kualitatif dia menyatakan reaktif, positif, berarti kita melanjutkan dengan melakukan pengenceran. Jadi nanti didapatkan titernya, misalnya 1:2, 1:4, 1:8, dan kelipatan selanjutnya ya. Ini dua-duanya bisa, TPHA bisa diencerkan, yang PDRL atau RPR juga sama bisa diencerkan. Saat ini, jadi pemerintah di Puskesmas sudah memberikan 2 rapid untuk pemeriksaan sipilis dan HIV. Karena kasus sipilis dan HIV ini mengalami peningkatan ya cukup banyak, jadi benar-benar setiap ibu hamil harus dilakukan screening sipilis, HIV, dan hepatitis B. Ya, ini diberikan alat rapid ya, disebutnya dual karena dia ada 2 pita, satu untuk sipilis, satu lagi untuk HIV, kemudian satu lagi ada garis kontrol C, ya lambangnya C, yang SIP, sipilis, HIV. Apabila tiga pita itu pada area kontrol sipilis dan HIV reaktif, berarti dia reaktif untuk sipilis dan HIV. Atau misalnya hanya 2 pita yang positif, kita lihat positifnya di mana, di HIV-nya atau di sipilisnya. Kemudian kita juga tetap harus memperhatikan garis C, garis kontrolnya ya. Karena apabila garis kontrolnya
Negatif, tidak ada garis, itu artinya invalid, tidak dapat dilaporkan, sehingga harus dilakukan pengulangan. Kemudian eh, untuk pemeriksaan HIV dan hepatitis B juga kita bisa melakukan pemeriksaan antibodi, kemudian deteksi antigen virusnya menggunakan PCR, sama ya. Eh, Tujuan utamanya sih untuk mencegah penularan dari ibu ke anak pada saat persalinannya, karena kan penularannya lewat aliran darah. Ini cara-cara penularan vertikal untuk hepatitis ya, untuk yang intrauterin, misalnya akibat kerusakan dari plasentanya, di mana pada plasentanya terjadi inflamasi, kemudian ada infeksi di jem lainnya. Kemudian pada saat persalinan, transmisi vertikal pada saat kelahiran akibat adanya kontak dengan mukosa vagina atau jalan lahir. Ini merupakan model transmisi yang tertinggi ya. Kemudian pasca persalinannya, eh, ini misalnya dari saliva atau ciuman ya dari ibu ke area mulut bayi. Ini untuk transmisi vertikal hepatitis, pemeriksaan screeningnya, eh, yang screening awal itu bisa serologi HBsAg rapid ya. Kemudian kalau misalnya hasilnya reaktif, apabila diperlukan kita bisa melakukan pemeriksaan HbEAg-nya gitu ya, untuk melihat penularannya bagaimana, kemudian anti HBC-nya, atau untuk melihat virus hepatitisnya, kita bisa melakukan pemeriksaan HBPDN. Selanjutnya, kita akan membahas penyakit-penyakit yang diturunkan ya, inherited disease. Biasanya penyakit yang diturunkan itu disebabkan oleh mutasi DNA, bisa di tingkat inti atau di tingkat mitokondria. Ini untuk penyakit-penyakit yang diturunkan, ada beberapa parameter laboratorium yang bisa dilakukan ya, terutama pemeriksaan hematologi berupa pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, hitung eritrosit, kemudian leukositnya gimana, leukemia gimana, trombositnya gimana, tapi yang intinya di hemoglobin, hematokrit, dan hitung eritrosit. Ini eh, jadi kondisi anemia pada ibu hamil kita harus mencari tahu ya penyebabnya, apakah suatu anemi defisiensi besi ataukah HB pati atau yang lain. Ini bisa kita lihat dari indeks sel eritrosit dan pemeriksaan gambaran darah tepi. Plasmira examination. Di sini banyak kelainan-kelainan ya, yang melibatkan misalnya hemoglobinnya berkurang, atau kelainan di membran eritrosit, atau kelainan di enzim. Jadi itu bisa menyebabkan gejala utamanya itu anemi. Di sini pemeriksaan yang disarankan untuk screening kelainan yang diturunkan, seperti misalnya talasemia atau HB pati, itu dengan pemeriksaan darah lengkap, ya, kemudian morfologi darah tepi, hitung retikulosit untuk melihat ada tidaknya proses hemolisis. Ya, apabila terjadi proses hemolisis, biasanya hitung retikulositnya dia meningkat. Karena nanti
akan sebagai kompensasi sumsum tulang mengeluarkan eritrosit-eritrosit muda yang disebut retikulosit. Ya, kemudian untuk melihat kelainan, apakah ini suatu defisiensi besi atau misalnya ini suatu hemoglobinopati. Kita dari gambaran darah tepi itu bisa lebih tergambar apakah kelainannya ke arah defisiensi besi atau hemoglobinopati. Jadi kita bisa melihat status besi sebagai tambahan ya, kemudian peritin untuk melihat cadangan besi di dalam tubuh. Kemudian juga kalau misalnya kecurigaannya ke arah talasemi, kita atau HB pati atau HB varian, kita bisa melakukan analisa hemoglobin. Ini yang membran analisis untuk melihat ada tidaknya proses hemolitik ya, sama osmotic fragility test. Terus pada kelainan enzim misalnya defisiensi G6PD. Lain-lainnya bisa melakukan pemeriksaan bone marrow, sugar water test, sama ya itu lebih ke hemolisis dan kasus-kasus kumtes pada ABO incompatibility ya. Ini tadi kan kita sudah mengetahui ya kadar Hb yang harus dilihat, kemudian konsentrasi, hitung eritrosit, kemudian kita juga harus melihat indeks eritrosit. Ya, nanti di akhir akan ada contoh-contohnya. Apa sih yang disebut indeks eritrosit itu? Meliputi yang ini, mean cell volume, ya, itu menunjukkan volume rata-rata dari eritrosit. Kemudian ada juga yang disebut mean corpuscular hemoglobin atau MCH. Ini sebenarnya hasil-hasil pengukuran ya, hasil-hasil perhitungan. Dia MCH itu mean corpuscular hemoglobin melihat ukuran rata-rata hemoglobin dalam sel eritrosit. Kemudian satu lagi MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration, itu melihat ukuran konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam setiap eritrosit. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi itu yang disebut RDW, Red Cell Distribution Width, di mana ini menunjukkan variasi dari ukuran sel-sel eritrosit. Ini biasanya dihitung dalam bentuk persentase. Jadi ini ya RDW, Red Cell Distribution. Ini ada dua, ada RDW-CP dengan RDW-SD. Jadi berdasarkan koefisien variasi dan satu lagi berdasarkan standar deviasi. Ini jadi menggambarkan variasi ukuran dari eritrosit. Makin besar berarti variasi ukuran eritrositnya dia makin berbeda-beda gitu, makin bervariasi. Makin kecil berarti itu lebih seragam ya. Nilai normalnya 37 sampai 40-an. Kemudian ini kita ke contoh ya. Di sini nanti pada pelaporan hasil hematologi itu kita bisa melihat ini kalau WBC itu berarti jumlah leukosit ya. RBC hitung eritrosit, ini HB, hematokrit. Nah, ini MCV yang tadi ya. Jadi nilai normalnya itu 82 sampai 92. Jadi kalau seperti ini artinya dia kecil-kecil ya dari ukuran normalnya. Karena ukuran normal 82 sampai 92. Di sini 77,3. Kemudian MCH juga normalnya 27 sampai 32. Ini juga kecil. MCHC juga di sini kecil ya. Jadi ini menunjukkan HB-nya kan kurang ya, berarti anemi apa?
Kalau kecil-kecil, anemi apa? Mikrosistik dok. Ya, berarti anemi mikrositik. MCP-nya kecil ya. Terus MCH-nya juga kecil. Jadi anemi mikrositik hipokrom. Ya, kalau yang normal itu normokrom. Kalau ini kan lebih kecil ya, lebih rendah berarti anemi mikrositik hipokrom. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini yang harus diwaspadai. Jadi dia ke arah defisiensi besi ataukah dia ke arah hemoglobinopati. Ya, kita bisa melihat dari untuk konfirmasinya pemeriksaan gambaran darah tepi tadi. Kemudian kalau misalnya curiganya ternyata ke arah defisiensi besi, berarti kita bisa melakukan pemeriksaan serum iron, TIBC, kemudian cadangan besinya di dalam tubuh seperti apa ya, pemeriksaan peritin. Tapi kalau misalnya curiganya ke arah talasemi atau HB varian, kita bisa melakukan pemeriksaan analisa hemoglobin, elektroporesis HB ya. Ini di sini juga ini ya, RDW CP-nya ini 16,4, artinya meningkat. Ini pada pasien ini anemi curiga defisiensi besi ya. Untuk penjamin bahwa pemeriksaan yang kita lakukan itu betul, sudah betul menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kita harus memperhatikan stabilitas dari sampel, ya. Jadi biasanya kalau misalnya tidak sesuai penyimpanan atau lewat waktu, misalnya karena susah nih pengambilan darahnya, udah pakai sampel darah yang lama aja. Tidak semua bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu ya, karena ada waktu stabilitasnya. Misalnya seperti hematokrit, MCP, dia 6 jam. Jadi kalau misalnya dibiarkan di suhu kamar, itu nanti dia eh, apa volume rata-rata eritrositnya jadi lebih besar. Berarti tidak menggambarkan sebenarnya ya. Jadi harus diperhatikan juga stabilitas sampelnya. Karena kadang-kadang dokter lupa, udah pakai yang lama aja tuh darahnya gitu. Padahal itu sudah disimpan lebih dari 6 jam di suhu kamar. Jadi bagusnya pemeriksaannya harus sesuai dengan stabilitas itu. Kemudian tadi kita akan membahas HB Pati. HB Pati itu istilah secara umum ya, dibedakan menjadi HB varian dan talasemia. Talasemia ada talasemia alfa, ada talasemia beta. Untuk HB varian itu terjadi perubahan jenis asam amino yang menyusun rantai globin dari alfa atau beta tanpa ada penurunan sintesis. Itu ya. Jadi jenis asam amino yang menyusunnya yang berubah. Padahal rantai globin yang disintesis dia tetap jumlahnya, tapi ada susunannya yang berubah, ya. Tidak ada penurunan. Nih, kalau misalnya talasemi, dia itu disebabkan adanya mutasi di gen pengkode sintesis globinnya itu. Untuk talasemia alfa, sintesis rantai globin alfanya menurun atau tidak ada. Untuk yang beta, berarti sintesis rantai betanya yang menurun atau tidak ada. Ini pada HB dewasa itu kita membedakan ada HBA, HbA2 dan HbF. Jadi kalau misalnya pada masa bayi itu HbF-nya tinggi, tapi kalau dewasa dia HbA-nya yang tinggi. HbA itu terdiri dari rantai alfa, dua rantai alfa dan dua rantai beta. HbA2, dua rantai alfa dan dua rantai delta. HbF, dua rantai alfa dan dua rantai gamma. Jadi kalau misalnya HbA
turun, kemungkinannya apa? Ada yang bisa jawab? HbA-nya turun, misalnya ke 68%. Kemudian HbF-nya naik, HbA2-nya naik. Jadi kemungkinannya ke arah mana? Ingat, komponen dari HbA ada dua rantai alfa dan dua rantai beta. Jadi kalau menurun, kira-kira yang menurun yang mana? Rantai alfanya atau rantai betanya? Rantai betanya, dok. Iya, rantai betanya ya. Karena kan yang rantai alfa dia dipunyai juga oleh HbA2, HbF. Sedangkan di situ kan misalnya hasilnya HbA2-nya meningkat, HbF meningkat, tapi HbA-nya yang menurun. Jadi itu kemungkinan ke arah thalassemia beta. Jadi ini lebih ke gambaran normal ya, eritrosit nih kalau utuh itu dia ada bagian, yang normal itu dia ada bagian pucatnya itu sedikit ya di tengah. Kemudian kalau misalnya dia terjadi talasemia minor di mana ada gangguan atau mutasi rantai globin, dia ini ya apa bentuknya itu jadi bervariasi. Ada sel-sel nih nanti ditemukan ini contohnya sel target, terus bisa sel elip, teardrop dan lain sebagainya. Thalassemia mayor dia lebih bervariasi lagi ya bentuk-bentuk eritrositnya. Ini lebih kecil-kecil, terus ada fragmen-fragmen ya yang pecah-pecah gitu. Biasanya kalau misalnya thalassemia mayor, dia rusaknya pada kedua gen pembentuk dari eh, globin ya. Kalau yang minor dia ke salah satu gen pengkode dari globin. Ini ini contoh yang normal ya. HB. Nah, nanti kalau misalnya dokter membaca interpretasi dari sini ya, dilihat nilai normalnya. Ini berarti normal ya. Kalau yang ini apa? Lihat di sini HB-nya gimana? HB-nya turun ya. Eritrositnya banyak. Nih, HB turun. Ini eritrosit banyak. Kemudian lihat MCV-nya dia rendah, MCH rendah, MCHC-nya juga rendah, kemudian RDWCP-nya sangat meningkat. Ini kemungkinannya apa? Ini HbA-nya turun nih. HbF-nya meningkat, HbA2 meningkat. Sama kasusnya seperti tadi, jadi apa? Kemungkinannya thalassemia beta. Ya. Kalau yang ini contoh, ini juga sama ya. Ini HB-nya rendah, kemudian MCP, MCH-nya dia juga turun, tapi nggak terlalu rendah banget ya. Kemudian LIWCP-nya dia sangat meningkat. Kemudian pada pemeriksaan elektroporesis hemoglobin, dia ada peningkatan komponen lain, yaitu HbE sebesar 39,9%. Kemudian untuk HbA-nya menurun, HbF-nya meningkat ya, HbA2-nya juga. Oh, HbA2-nya mah normal ya tadi. Jadi ini 2,2 sampai 3,2 ya HbA2. Ya, itunya normal. Tapi ada yang meningkat di HbE. Ini berarti contoh dari suatu Hb varian.
ya, apa? Ya, hemoglobin varian ya, ada HbE, kemudian contoh varian yang lain ada HbS, ya. Nih, kalau misalnya pada pemeriksaan screening si ibu hamil nih, dia itu dengan talasemi. Jadi kita harus melakukan evaluasi pemeriksaan hemoglobin, hematokrit gitu. Frekuensi pemeriksaan rutin kadar hemoglobin setiap 4 sampai 6 minggu. Ya, karena resikonya nanti semakin kan Hb ibu hamil lebih rendah ya daripada Hb normal. Kemudian karena dipakai juga konsumsinya oleh bayi, jadi resikonya besar ya, takutnya ibunya tambah anemi. Jadi harus rutin diperiksa 1 bulan sampai 2 bulan ya, 1 bulan setengah lah ya. Iya. Kemudian kadar peritin juga perlu dilakukan pemeriksaan eh, pada trimester pertama ya untuk menentukan status besi ibu hamil ini. Karena dipakai oleh bayi juga, jadi ada kemungkinan kan cadangan besinya menurun ya. Kemudian untuk pengulangan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dia lebih ke arah defisiensi besi atau ke arah thalassemia. Selanjutnya pemeriksaan yang kelainan ini ya, kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu contohnya misalnya Down syndrome ya, pemeriksaannya itu biasanya agak sulit ya. Jadi bisa dari darah tepi atau dari darah plasenta ya, atau dari pili choriolis pada minggu ke-10 dan ke-13. Kemudian dari cairan amnion itu invasif juga ya untuk analisa genetik atau dari circulating nucleic acid. Selanjutnya juga ada pemeriksaan seperti analisa kromosom ya, karyotyping. Ini ya tekniknya sulit, kemudian di Indonesia juga belum terlalu banyak ya kita dapat melakukan pemeriksaannya. Saat ini sih baru bisa di Eijkman ya untuk pemeriksaan kromosom ini. Ini contohnya kelainan, kan dari bentuknya juga bisa lihat ya, ini ada kelainan di kromosom ini, trisomi 21 ya. Ini kan ini contoh yang trisomi 21 pada Down syndrome ya. Ini yang lain-lain ya jarang ya. Yang mungkin yang paling banyak yang sindrom Down itu. Ini juga kalau tadi misalnya mau meriksa menggunakan serum ya, bisa pemeriksaan alfa fetoprotein untuk mendeteksi ini juga ya. Tapi untuk pastinya kan tetap harus analisa kromosom. Jadi pemeriksaan alfa fetoprotein, HCG, kemudian N-conjugated estriol, dimeric inhibin A. Ini ya gambarannya. Kemudian tadi selain penyakit infeksi, keturunan, kemudian kongenital, ada juga penyakit-penyakit lain ya yang metabolik. Untuk deteksinya kita bisa melakukan pemeriksaan glukosa darah, misalnya ya. Apakah ada DM gestasional atau enggak? Itu jadi glukosa puasa, glukosa sesudah makan, atau dengan pemeriksaan oleh glukosa toleransi tesnya. Penyakit lain juga bisa ada ABO incompatible ya, di mana bisa menyebabkan anemi hemolitik pada bayinya. Jadi ini juga perlu diketahui kemungkinan penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa menyebabkan
anemi di ibu dan juga pada saat persalinan anemi di bayi juga ya. Ini. Jadi kasus-kasus anemi hemolitik. Ini kalau misalnya ada ABO incompatible, biasanya bayinya kuning ya, bilirubin bayinya sangat meningkat, terutama bilirubin indirect ya. Sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya ada komentar, takutnya kecepatan atau apa? Siapa Kamila ya? Siapa? Wahdah. Mau bertanya?